Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Rektor ITB, Profesor Reni, Dekan SPS, Profesor Supriyadi, dan juga Profesor Suwono dan Dr. Fadil selaku moderator. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Darmawan Prasojo, Dirut PLN, sore hari ini ada meeting dengan kementerian sehingga menugaskan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan PLN terkait Smart X ini. Sudut pandang kami tentu saja dari praktisi di industri, di mana boleh dikatakan bahwa sektor utility dalam hari ini kelistrikan mungkin kedepannya menjadi salah satu yang akan menggunakan graduate dari program yang sedang diusulkan itu. Karena itu kami menceritakan apa yang kami lakukan di PLN ini, di mana pada saat ini kami sedang melaksanakan transformasi digital skala besar menuju smart utility company. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, PLN merupakan salah satu sebetulnya utility yang ada di Indonesia, karena bukan lagi satu-satunya, sehingga bisnis kami ini dari end to end dimulai dari pembangkitan energi listrik, yaitu di sisi kiri generation kita mempunyai 6.760 unit pembangkit dengan berbagai macam sumber energi primer dari air, uap batu bara, gas, diesel, surya, bayu, dan seterusnya dengan jumlah produksi mencapai hampir 300 terawatt hour. Dan juga lini bisnis berikutnya adalah bisnis transmisi atau penyaluran tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit tersebut menuju ke pusat-pusat beban menggunakan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan SUTT yang panjangnya 64.000 km sirkuit. Kalau keliling bumi itu 40.000 km sirkuit, maka kawatnya PLN kalau dilingkarkan bumi itu sudah melebihi. Kemudian untuk di saluran akhir menuju pelanggan akhir, yaitu saluran distribusi, mendistribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat beban atau gardu induk menuju pelanggan mulai jaringan tegangan menengah 20 kV dan tegangan rendah ini panjang jaringan mencapai 1 juta kilometer sirkuit. Dan bisnis PLN juga melangkah lebih jauh di sisi retail maupun beyond KWH, di mana kita mengembangkan model bisnis baru untuk meningkatkan customer experience dari 82 juta pelanggan kami. Karena itu lini bisnis yang luas dari pembangkitan sampai dengan retail ini kita memerlukan suatu terobosan di bidang digitalisasi untuk dapat mendeliver services yang layak kepada konsumen kami. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, program digitalisasi yang sedang dilaksanakan across PLN Business Chain ada sangat banyak. Di sisi pembangkitan energi listrik misalnya, bagaimana kita mulai mengupgrade seluruh power plant kami untuk menjadi digital power plant. Artinya power plant atau pusat-pusat listrik ini bisa diotomasikan dengan baik, memiliki fungsi-fungsi automatic generation control maupun pengendalian yang baik, dan juga mempunyai semacam degree of smartness dalam menggunakan sumber-sumber energi primer untuk bisa membangkitkan energi listrik, sehingga energi listrik yang green, yang terbarukan, yang menjadi preference untuk dibangkitkan menjadi energi listrik. Tidak hanya itu, di sisi pembangkitan kita juga melaunching digital breakthrough di bidang optimisasi dari primary energy. Apapun hasil akhirnya listrik memerlukan berbagai macam jenis energi primer, dalam hal ini batu bara, gas, kemudian hydro, kemudian renewable energy, dan semuanya adalah resources yang scarce. Dan kita harus bisa mengoptimisasikan secara smart agar kita betul-betul mencapai prinsip least cost optimization dari semua sumber energi primer tersebut untuk dapat menyediakan listrik dengan andal, kemudian berorientasi lingkungan, dan juga memiliki cost of generation yang rendah. Dan kita juga melaunching Green Booster, di mana kita memiliki program net zero emission pada tahun 2060, di mana pada saat itu nanti diharapkan pembangkit-pembangkit yang berbasis di thermal energi akan kita ubah sepenuhnya berbasis renewable energy. Di samping itu di aspek transmission kami juga melaksanakan aspek digitalisasi, yaitu dispatch optimization. Dalam artian kita melangkah masuk ke smart grid, di mana dalam mendispatch energi listrik secara intelijen, secara smart,
kita akan bisa membalance antara generation dengan beban secara smart, sehingga jika terjadi suatu outage di suatu titik atau di suatu segmen dari jaringan listrik, akan ada automatic restoration. Dan juga jika ada unbalance di suatu segmen, di suatu kelistrikan, dan di mana di subsistem kelistrikan yang lain ada surplus, maka kita juga bisa lakukan secara intelligence bagaimana membalance antara demand dan juga dengan pembangkitan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga melaunching inisiatif anti-blackout, adalah smart intelligence system untuk mencegah early warning system supaya tidak terjadi pemadaman meluas. Pada meluas yang terjadi pada 4 Agustus 2019 tersebut yang lalu, itu sangat memberikan pengalaman lesson yang sangat baik buat kami, sehingga kami sekarang betul-betul menggunakan semua teknologi yang mungkin untuk bisa membuat program anti blackout, sehingga sebelum mencapai titik blackout, maka secara smart jaringan listrik sudah bisa memberikan early warning, sehingga kita bisa take action supaya tidak ada interupsi penyaluran. Di sisi distribution, di mana jaringan akhir, maka kita mempunyai inisiatif Digital Enable Distribution Excellence. Kita juga punya outage management. Pada saat ini kalau di rumah Bapak Ibu sedang mati karena suatu sebab, karena penyebab lokal, karena penyebab di dalam instalasi rumah atau di kompleks sekali, kita bertanya-tanya, sebetulnya PLN tahu nggak kalau di titik sini itu padam? Kita berpikir PLN tahu, PLN berpikir customer akan menelpon. Nah, itu sudah thing of the past. Pada saat ini kita sudah melaunching new PLN Mobile, di mana pada saat terjadi suatu outage di titik tertentu, bahkan 1 atau 2 pelanggan, secara smart, secara intelijen kita mengetahui dan langsung mendispatch petugas-petugas kami accordingly dalam waktu yang singkat. Kita juga melangkah masuk kepada teknologi advanced metering infrastructure. Tadi menyambung adanya smart home, maka kita akan segera rolling out advanced metering infrastructure yang berbasis smart meter, di mana semua komunikasi dengan pelanggan dilakukan secara elektronik, termasuk remote disconnect, remote connect, upgrading daya, dan seterusnya. Memang ini masih piloting, tahun ini kita sedang melelang 1,8 juta smart meter di lingkungan Jakarta, dan jika proof of concept ini berhasil, kita akan roll out, sehingga meter-meter prabayar di sekarang di rumah Bapak Ibu, convenient enough waktu membeli token, tapi setelah itu ngisinya kan repot, harus masukin 16 digit. Bagaimana kalau malam hari itu betul-betul inconvenient. Itu nanti akan kita ubah semuanya sehingga bisa secara remote pun kita mengisi semudah dengan mengisi pulsa HP. Dan itu memerlukan suatu revolusi digital yang sangat besar. Kemudian di aspek retail maupun beyond teknologi, beyond KWH, kita ada billing and collection optimization, fiber optic rollout. Kita juga memasarkan Stromnet, lebih terkenal dengan Iconet, directly to the home, fiber to the home, sehingga smart meter tadi juga langsung tercakup dalam program ini. Juga electric vehicle infrastructure, kita sudah membuat lebih dari 70 charging station dan akan terus bertambah, dan juga PLN New Mobile Super Apps kami yang kita relaunching ulang. Di level enterprise, kita juga memerlukan suatu smart system antara lain digital procurement, digitally enabled execution machine, centralized payment, local content, centralized planning, zero accident system, maupun material maupun integrated supply chain excellent. Dan ini memerlukan berbagai macam enabler di bidang teknologi. Kita memerlukan artificial intelligence, kita memerlukan Internet of Things, kita memerlukan big data, data analitik, kita memerlukan data scientist. Bahkan pada saat ini kami mempunyai mega database 85 juta, dan kita memerlukan analytics yang cukup itu. Dan saat ini PLN sedang mempersiapkan diri agar kita juga leading di bidang data mining ini. Tidak hanya itu, grid intelligent automation, predictive and condition based maintenance, big data, data analysis, dan juga cloud edge computing, ini semua membuat kita teknologi-teknologi yang harus dikuasai, yang menjadi enabler supaya bisnis kelistrikan ini menjadi lebih baik. Lanjut, slide berikutnya. Jadi digital solution yang sedang dilaksanakan di PLN ini berbasis ke emerging teknologi yang memungkinkan supaya PLN ini bisa menjadi sesuai visi kami, perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, dan pilihan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Artificial intelligence adalah salah satunya. Big data and analytics adalah another thing. Internet of Things kita menerapkan di semua aspek, generation, transmission, distribution, bahkan sampai ke smart meter di rumah-rumah. Teknologi smart grid adalah must thing to have, bukan lagi nice thing to have, termasuk predictive maintenance. Dan di bawah itu kita kelompokkan berbagai aspek di mana kita sudah
mempersiapkan dan sedang menjalankan digitalisasi menggunakan teknologi yang ada. Baik itu dari asset management, visual remote inspection. Pada saat ini kita menggunakan ground patrol untuk memeriksa tower per tower, dan kita sudah mulai beralih ke drone, di mana drone itu secara intelijen mengirimkan data-data visualnya dan kita analisis sehingga kita bisa melaksanakan maintenance right on the spot. Tidak hanya itu, kita juga punya online monitoring losses, grid management dashboard, EV infrastructure, safety management system, termasuk juga bagaimana green project management system kita kontrol supaya portofolio di bidang renewable energy dapat meningkat dengan secara tepat dan terkendali. Aspek-aspek ini, kurang lebih ada 23 aspek ini yang sedang dikerjakan oleh PLN untuk mengupgrade kapasitas perusahaan supaya lebih maju lagi menjadi smart utility company. Lanjut. Dan ini adalah salah satu achievement kami. Bapak Ibu jika belum menginstall super apps kami mohon bisa menginstall new PLN Mobile. Rating kami alhamdulillah cukup baik, mencapai 4,8, di mana super apps ini adalah portal untuk berinteraksi dengan customer. Jika ada mati lampu di rumah Bapak bisa mengklik di new mobile, ada keluhan di sana dan langsung ditanggapi. Bahkan kita juga bisa melihat sampai di mana perjalanan petugas yang dikirimkan ke titik kita. Tidak hanya itu, tambah daya, kemudian peralatan, dan bahkan memasang iconnet pun ada di super apps new PLN Mobile ini. Dan ini akan kita kembangkan terus, termasuk marketplace jika sekiranya kita memerlukan layanan-layanan beyond kilowatt hour. Dan pada saat ini 84 juta pelanggan PLN yang ada dalam 1,5 tahun ini sudah user PLN Mobile sudah mencapai 30 plus, dan penambahan tabelnya mencapai lebih dari 80.000, dan kita proyeksikan di akhir tahun ini bisa mencapai 35 jutaan, dan transaksi untuk pembelian token dan seterusnya di PLN Mobile sudah mencapai 1,8 T pada posisi terakhir ini, dan per bulannya mencapai 700.000. Dan untuk bisa membuat PLN New Mobile ini menjadi single source of truth, menjadi satu-satunya portal untuk interaksi dengan pelanggan, kita memerlukan revolusi yang kami lihat bahwa semua program yang ada di Smart Act ini akan sangat menunjang. Sehingga sekiranya program Pasca Sarjana Smart Act jalan, kita menjadi yang pertama dan siap untuk menerima graduate dari program studi Smart Act ini. Kami sangat senang sekali begitu mendengar bahwa sedang direncanakan program studi untuk multidisiplin Smart Act. Dan mungkin ini adalah slide terakhir kami, lanjut sebagai takeaway points adalah memang intelligent system dan digitalization itu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan di semua bisnis. Mohon maaf, slide terakhir. Mas bagus. Untuk kesimpulan dan takeaway points. Baik, jadi PLN telah memulai transformasi digital di skala bisnis PLN, mulai dari pembangkitan ke retail untuk meningkatkan customer experience, dan pada saat ini customer expectation yang sangat tinggi terhadap pelayanan ketenaga listrikan ini menjadi salah satu driver agar seluruh proses digitalisasi proses bisnis PLN ini dapat terlaksana menuju smart utility company, dan tentu saja semuanya memerlukan inovasi berkelanjutan berbasis advanced enabling technology seperti AI, Internet of Things, Machine Learning, dan sistem cerdas lainnya. Dan yang paling penting adalah perubahan landscape energy system, bahwa kelistrikan akan meninggalkan sumber-sumber thermal yang pada saat ini menghasilkan gas CO2 menuju net zero emission di 2060, dan cleaner teknologi ini akan menjadi pendorong utama PLN dalam melaksanakan transformasi digital. Kurang lebih demikian dapat kami sampaikan. Salam hormat dari kami di PLN, dan kiranya ini dapat memberikan sedikit sudut pandang dari aspek praktis untuk penerapan Smart Act teknologi di bidang ketenaga listrikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Dr. Fadil. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.